Halo para peneliti dan penulis, pernah nggak sih kalian ngerasa data penelitian sudah sangat baik, tapi artikel tetap ditolak oleh jurnal? Salah satu penyebab yang sering dianggap sepele adalah cara menyajikan data dan tabel yang tidak sesuai dengan standar jurnal ilmiah. Padahal, buat editor dan reviewer, tabel dan data merupakan inti dari artikel ilmiah karena tabel tersebut merupakan bukti penelitian. Dalam video kali ini, saya akan bahas bagaimana caranya menyajikan data dan tabel yang benar, rapi, dan sesuai dengan standar jurnal, sehingga peluang artikel kalian untuk diterima menjadi jauh lebih besar. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, prinsip dasar penyajian data. Hal yang paling dasar untuk dipahami adalah data bukan hanya merupakan pajangan, melainkan bukti ilmiah. Data yang ditampilkan harus benar-benar relevan dengan tujuan penelitian. Tidak semua data mentah perlu dimasukkan ke dalam artikel, karena justru dapat membuat pembaca bingung. Untuk penulis, sebaiknya hanya menyajikan data yang secara langsung menjawab rumusan masalah dan mendukung tujuan penelitian, sehingga artikel menjadi lebih fokus, ringkas, dan bermakna secara ilmiah. Yang kedua, kesalahan umum penulis pemula. Banyak loh artikel yang ditolak karena kesalahan sederhana yang sering dilakukan oleh penulis pemula. Kesalahan diantaranya adalah menampilkan terlalu banyak tabel, menyajikan data dalam tabel tetapi tidak pernah dibahas dalam teks, atau membuat tabel yang sebenarnya tidak memiliki makna ilmiah. Nah, kalian harus ingat ya satu prinsip penting, kalau setiap tabel harus memiliki alasan ilmiah yang jelas untuk ditampilkan. Jika sebuah tabel tidak membantu menjawab pertanyaan penelitian, maka sebaiknya tabel tidak usah dimasukkan. Yang ketiga, aturan umum tabel sesuai dengan standar jurnal. Dalam penyusunan tabel, ada beberapa aturan teknis yang harus kalian perhatikan. Seperti judul tabel harus ditulis di atas tabel menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan informatif. Contohnya seperti ini ya. Kemudian, penomoran tabel harus menggunakan urutan angka secara konsisten, mulai dari tabel 1, tabel 2, dan seterusnya di seluruh artikel. Untuk isi tabel, gunakan angka seperlunya dan hindari pengulangan satuan di setiap sel. Kemudian, susun kolom secara ringkas agar tabel mudah dibaca dan dipahami. Yang keempat, menyajikan data statistik dengan benar untuk penelitian kuantitatif. Beberapa standar umum yang harus kalian perhatikan adalah dengan menampilkan nilai rata-rata plus minus standar deviasi, serta menyertakan nilai P dari uji statistik yang digunakan. Hindari hanya menuliskan pernyataan seperti berbeda signifikan tanpa penjelasan. Reviewer mengharapkan interpretasi ilmiah yang menjelaskan makna dari angka-angka tersebut. Yang kelima, hubungan tabel dan narasi teks. Kesalahan yang sering terjadi adalah tabel disajikan tanpa penjelasan dalam teks. Setiap tabel harus dirujuk dan dibahas dalam narasi teks. Namun, penulis tidak perlu mengulang seluruh isi tabel. Fokuslah pada penjelasan makna utama dari data yang ditampilkan. Contohnya seperti ini ya. Dengan demikian, tabel berfungsi sebagai bukti, sementara teks berperan sebagai penjelasan dan analisis. Nah, dari penjelasan tersebut, saya akan membagikan tips agar data kalian disukai oleh editor dan reviewer. Yang pertama, kalian bisa ikuti author guidelines jurnal target. Yang kedua, kalian bisa bandingkan dengan artikel terbaru di jurnal tersebut. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan font, spasi, dan format yang konsisten. Dan yang keempat, lebih baik sedikit tabel tapi datanya kuat daripada banyak tabel tapi datanya lemah. Kesimpulannya, menyajikan data dan tabel bukan soal estetika, melainkan soal kejelasan, ketepatan, dan kekuatan argumen ilmiah. Kalau data disajikan dengan benar, maka editor lebih mudah memahami dan reviewer lebih mudah percaya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video berikutnya ya.